Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Oke, senang sekali ya para viewer di gadgetnya masing-masing. Kita bisa berjumpa lagi di channel Amazing Edu Crew ya, di acara Bincang Pasundan 9 Special Edition. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Mulki ya, Bincang Pasundan 9 memberikan edisi khusus atau spesial. Spesialnya karena apa? Karena di episode kali ini kita akan membahas sosok Bapak Ibu Guru di SMP Pasundan 9 Bandung. Bukan sosok Bapak Ibu Guru yang terlihat tegas ketika mengajar, bukan sosok Bapak Ibu Guru yang terlihat keras di mata anak-anak. Nah, pada dasarnya semua manusia termasuk Bapak Ibu Guru di SMP Pasundan 9 ini adalah manusia biasa, yang dimana mereka pasti punya sisi kemanusiaan dan sisi emosional, bahkan mungkin bisa menjadi melankolis. Jadi nanti dalam tayangan selanjutnya kita akan berikan satu kata yang mungkin nanti akan mencoba menggugah sisi emosional dari Bapak Ibu Guru ini, yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Yudi bahwa sosoknya keras, terlihat mungkin tegas, bahkan mungkin ditakutkan untuk di salah satu atau beberapa siswa khususnya di SMP Pasundan 9 Bandung. Seperti apa satu kata itu? Kita simak di Bincang Pasundan 9 Special Edition. Semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Ibuku adalah superstar bagi saya. Dia superstar. Ibu kandung itu jiwa. Karena ibu saya sudah tidak ada, saya pernah merasakan jiwa saya hilang. Dan itu sangat terasa. Dan sampai saat ini, sosok ibu itu tidak pernah tergantikan. Nggak ada nilainya, tak terhingga. It's the best lah. Ya, 10 anak. Bagi saya, sosok seorang ibu itu adalah sebagai fondasi hidup dan sebagai tiangnya keluarga. Ada apapun juga pasti cerita ke orang tua dan pasti ke mama dulu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa arti mama, ya mama tuh segalanya. Sangat berharga. Beliau pahlawan, peramal paling jitu. Bakal tahu kalau hidup ini akan keras. Jadi beliau sudah mengatakan dari dulu, makanya mendidiknya lebih keras untuk saya. Kalau ibu kandung sih berharga ya Pak ya, soalnya karena latar belakang keluarga saya kan emang broken home, jadi ibu sama ayah saya bercerai dan saya ikutnya ke ibu. Jadi selama saya hidup berarti 90%-nya saya cuma kenal sosok ibu di hidup saya gitu. Jadi ibu tuh berharga, penting, dia juga sosok ibu sekaligus ayah. Menurut Endah, Mama itu luar biasa. Mama yang selalu support Endah ketika Endah lagi terpuruk, ketika Endah lagi nangis, ketika Endah lagi yang benar-benar membutuhkan sosok seorang teman. Kadang Mama itu selalu ada gitu buat Endah. Berharga sekali, ibu itu tempat curhat Pak kalau ada apa-apa. Tapi
kebetulan meninggal. Jadi ketika ada masalah apa hanya bisa lewat doa. Simkuring selalu nyaah, selalu sayang kumargi ibu kandung simkuring dina danget ieu ti awit simkuring panginten lahir dugi ka ayeuna selalu sayang ka simkuring. Rasanya tidak bisa dijelaskan satu demi satu begitu. Ibu adalah orang yang sabar, ibu adalah orang yang percaya bahwa anak-anaknya akan berhasil, akan sukses. Ibu adalah sosok yang mengayomi, sayang, dan tentunya banyak sekali yang luar biasa untuk saya pribadi gitu, dan kakak tentunya. Nomor satu, orang paling nomor satu yang paling berharga. Nih pesannya ya, sebaik apapun pasangan kita, walaupun sudah menikah, tetap orang tua yang paling memperhatikan kita, melebihi apapun. Sangat berharga. Makanya sekarang selagi ibu saya ada, saya manfaatkan bukan dimanfaatkan ya, kesempatan buat saya untuk berbakti, untuk menyenangkan, untuk membahagiakan, ya gitulah. Segala-galanya bagi saya, karena memang Rasulullah pun mengatakan bahwa yang harus didahulukan itu adalah ibumu sampai 3 kali. Jadi ibu segalanya bagi saya. Mama Abi sosokna nyaah kan didiran lah tuh nya alhamdulillah rumahnya ya nyantos ngajujurkeun Abi lah istilahna mah gitu ya. Alhamdulillah Abi bisa lebih ka kieu nya doana ti ibu sareng Rama Abi. Ibu itu segalanya menurut saya, yang seseorang yang paling luar biasa yang Allah turunkan untuk saya. Pasti berharga pisan, mama, seorang ibu yang kuat, yang selalu memperhatikan saya dari saya kecil, selalu mendukung saya, mensupport saya apapun kegiatan saya. Dan mama sosok yang memang jadi inspirasi saya. Ibu bagi saya adalah segala-galanya, karena pada saat saya kecil yang mengasuh saya adalah ibu, karena ayah saya bekerja. Pada usia 13 tahun ibu menjadi tulang punggung bagi saya, sebab pada saat itu ayah saya kena kecelakaan dan koma. Pada usia 15 tahun ayah saya meninggal dan ibu menjadi tulang punggung dan segala-galanya bagi saya. Berharga banget, tidak bisa diungkapkan karena bahagia banget. Dan sekarang beliau sudah tidak ada, jadi merasa nyesal gitu, belum bisa membahagiakan beliau. Seorang ibu itu sangat berharga segalanya lah, karena kita bisa seperti ini berkat jasa ibu. Kita sudah dikandung selama 9 bulan, dilahirkan, dididik dari semenjak kecil sampai sekarang pun masih tetap membutuhkan bantuan dari seorang ibu. Dari sampai sekarang juga masih tetap
didoakan oleh seorang ibu bisa seperti ini atas doa dari seorang ibu. Ibu kandung mama yang saya manggilnya seorang ibu yang sangat bijaksana dan mendukung anaknya dalam melakukan segala sesuatu, selalu dengan doa. Saya selalu tidak lupa kalau mau pergi ataupun melakukan sesuatu pasti selalu bilang, dan beliau selalu mendoakan. Itu yang saya rasakan, dan doa itu memang betul menguatkan saya sehingga saya bisa menjadi saya sekarang. Ibu adalah segalanya. Ibu adalah dorongan yang terkuat untuk berbuat segala sesuatunya di dunia maupun untuk bekal di akhirat. Banyak. Banyak pengorbanannya. Banyak. Saya nggak bisa balas seumur hidup saya. Momen yang tidak pernah terlupakan itu adalah semua momen yang ada di hidup saya. Itu adalah momen yang paling berharga. Pada saat sekarang ini dia sedang sakit kena jantung. Itu aja sih Pak, kalau misalnya ada masalah biasanya curhat sama mama. Banyak, kalau kenangan mah banyak sekali Pak Yudi. Beliau selalu menyediakan waktu untuk saya, walaupun beliau sesibuk apapun. Dari kecil kalau adik-adiknya tuh suka dikasih uang, ibu kadang menyisihkan untuk sekolah gitu, dengan baju, seragam, kemudian sepatu yang lusuh. Tapi beliau semangat, beliau yakin bahwa cita-citanya akan tercapai, hingga alhamdulillah sekarang sudah menjadi sukses sampai sekarang ini. Itu yang sering saya dan kakak mungkin motivasi untuk hidup, bahwa hidup itu tidak boleh menyerah dengan keadaan begitu. Ada saat dulu pelantikan saya Bantara, saya untuk pertama kalinya mencium kaki ibu saya, dan saya menangis di pangkuannya. Saya curahkan semuanya ke ibu saya, dan ibu saya juga menyurahkan perasaannya ke saya. Itu paling emosional, paling memorial bagi saya. Ya, ibu selalu ada ketika saya, khususnya saya lagi sakit, selalu menemani, selalu ngasih makan, dan begitu perhatian, sangat perhatian sekali sama saya ketika saya sakit terutama. Sering berantem Pak, tapi ya itu sering berantem ibu sama anak, tapi nantinya tuh jadi akur lagi. Terus udah gitu hal-hal yang sepele gitu ya Pak ya, misalnya ibu saya minta tolong misalnya sekarang pakai WA ya, belajar PJJ-nya pakai WA karena ibu saya guru juga. Nah jadi kayak suka nanyain, ini Neng gimana sih ini kok kayak gini katanya gitu. Nah biasanya saya ngejelasinnya suka agak marah-marah, tapi nanti juga ketika ibu saya curhat suka kasihan sih sebenarnya Pak gitu. Jadi mungkin dulu sih saya mikirnya sayang ketergantungan sama ibu, tapi begitu sekarang ibu mungkin sudah berusia dan sayanya juga udah dewasa, jadinya kebalik, jadi ibu yang lebih bergantung sama saya. Ya, mempersiapkan pernikahan bareng-bareng berdua sama ibu saya gitu. Banyak sih. Cuman yang paling berkesan apa ya? Banyak juga gitu. Kalau misalnya disuruh nyebutin, bingung sih saya mau yang mana gitu. Banyak lah. Gak bisa disebutkan. Ketika waktu umur saya mungkin masih SMP, saya sempat
nyasar. Saya sempat nyasar dengan teman-teman karena saya waktu itu main dengan teman-teman dan saya tidak tahu jalan apa. Ketika itu mama sampai benar-benar nyari saya untuk segera bisa bertemu dengan saya. Mama segimana berjuangnya untuk lapor sana sini mencari saya, dan akhirnya perjuangan mama itu untuk ketemu dengan saya berhasil. Ada sekali sampai sekarang saya ingat waktu saya sekolah, waktu itu kuliah memang berat ya, biaya itu memang besar. Ibu berkorban, mama berkorban, mempunyai saya ingat sekali mama menjual kalungnya untuk anaknya supaya bisa sekolah, bisa melanjutkan cita-cita bapak anak-anaknya supaya jadi seorang sarjana, sampai dia rela mengorbankan kalungnya untuk membayar kuliah. Saya ingat sampai sekarang, saya tidak bisa lupa. Kahiji panginten ku komo ayeuna ku tebihna panginten. Tebihna abdi melihan abdi selalu mengenang anjeuna, selalu sayang ka anjeuna. Kumargi panginten ku tebihna eta. Ku tebihna eta simkuring selalu reueus sayang ka Punbiang. Saya merantau ke Bandung, beliau berkata, kemanapun kamu pergi tidak akan berhasil jika kamu tidak mengingat saya, katanya. Dan saya sangat menyesalnya itu setelah saya merasa sudah beres di perantauan, sekolah sudah beres, saya tidak pulang lagi ke kampung halaman, tapi saya terus di sini dan sampai beliau nggak ada, dan itu merasa menyesal sekali sampai sekarang. Apa ya? Non kenangan, nggak ada kenangan khusus lah, ada tiap hari sama-sama lah. Terlalu banyak masalahnya, tiap hari bareng-bareng lah. Emang dari pagi sampai malam saya di rumah mama. Waktu abi nuju alit nya ngadidik abdi, dugikeun ka abdi tiasa misalna sok ngaos ke orang netepan kade pulang poho maneh titip di emak, hirup mah moal lila tapi urang kudu loba dulur loba batur. Urang mending keneh loba dulur tibatan loba musuh. Itu ketika beberapa bulan menjelang meninggal, karena ternyata di balik sosok ibu saya yang tegas, bukan galak ya, tegas, dia itu melihat anaknya. Dari kelima anaknya, saya ini pribadinya berbeda dari 4 kakak saudara saya yang lain. Tapi ketika sakit menjelang meninggal, dia tidak mau ditemani oleh siapa-siapa kecuali oleh saya. Berbicara mengenai orang tua, khususnya ibu, mama, atau umi, apapun itu panggilan sayang kalian, khususnya bapak, ibu guru SMP Pasundan 9 terhadap orang tuanya, merupakan satu kebanggaan tersendiri untuk mereka. Dalam hal ini mereka juga sempat mengutarakan bagaimana kenangan-kenangan yang tidak mungkin dilupakan dari sosok seorang ibu. Selanjutnya masih ada beberapa scene yang akan kita tayangkan, masih dengan tema ibu. Tetap di channel Amazing Edu Crew, Bincang Pasundan 9 Special Edition. Hanya ingin melihat menjadi orang yang terbaik.
keinginan ibu sih pasti yang pertama pengen nikah, saya belum tercapai Pak. Terus yang kedua ibu saya sih seperti nama saya lah ya gitu, pengennya saya jadi anak yang solehah, tapi ya saya merasa saya belum bisa mencapai ke situ, tapi ya sedang diusahakan. Dan kalau hari ini sampai detik ini ada kebaikan saya, Pak Yudi, kebaikan saya sekecil apapun saya persembahkan buat ibu saya dan ayah saya. Ada cita-cita Endah ingin ngeumrohin mamah, ingin sebelum Endah nikah tuh Endah pingin ngeumrohin mamah sama bapak juga gitu. Kalau misalnya persembahan yang lain ya paling itu berjalan aja gitu, apa yang kurang misalnya ya kita perbaiki. Paling kalau misalnya buat mamah ya kayak pengen bilang aja kalau misalnya ya aku sayang sama mama. Rasanya jutaan nominal rupiah, emas, apapun tidak akan bisa terganti. Ya, pernah satu ketika tahun 2008 saya masih ingat, waktu itu saya pertama kali gajian. Ini juga sedikit bercerita tentang bagaimana waktu itu gajian saya baru pertama sekali 200.000 di sekolah. Waktu itu ya Allah, saya ingin memberi sesuatu untuk ibu gitu. Jadi sepulang saya gajian, saya masih ingat saya belikan ibu sepasang sendal, walaupun harganya tidak seberapa. Jadi saya belikan sendal. Waktu itu saya kasih ke ibu, saya bilang, Bu, ini ada sedikit rezeki untuk ibu. Senangnya luar biasa ibu, walaupun hanya sepasang sendal. Tapi kalau harapan untuk ini mah semoga saya dan orang tua saya, terutama ibu saya, bisa naik haji bareng. Impian saya itu sih. Surga yang akan membalas kebaikan beliau. Terus, amin. Mudah-mudahan bisa melihat anak-anaknya sukses, Pak. Meskipun mungkin dilihat dari jauh. Jadi ya panjang umur, semoga bisa terus ngedampingin saya lah. Doanya hanya satu, semoga ibu saya masuk surga. Bisa mendampingi kami anak-anaknya, cucu-cucunya, sampai kami bisa menjadi keluarga, benar-benar menjadi keluarga yang seperti yang diharapkan oleh orang tua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bu, semoga beliau tetap diberikan kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Satu ungkapan atau satu I love you mama. Mah, I love you. Ibu, mama adalah sosok pedoman hidup buat saya. Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepada saya. I love you lah, Pul. I love you, Pul. Ibu. Bu, tahu nggak kalau ibu perempuan? Bu, tahu nggak kalau ibu sekarang ibu-ibu? Bu, aku ingin tahu sehebat apa ayah mendapatkan hatimu dulu. Bu, aku tahu aku jarang di rumah, tapi setiap pulang adalah untuk menemuimu. Ibu kandung mangrupikan ibu anu memang nu ngahasilkan budak anu bager. Hiji anu kaduana ibu kandung moal aya nu bisa ngagantikeun. Ibu kandung anu bisa ngajadikeun urang
jalma anu berharga. Ibu kandung dina urang Sunda aya istilah indung tunggul rahayu. Artina kahirupan hiji budak nepi ka dewasa teu leupas tina figuran indung kandung urang. Ibu kandung urang nyaeta malaikat yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Itu ibu kandung. Aya kenangan anu paling emosional Pak, anu paling person antara bapak sareng ibu sareng pun biang. Pun biang hiji tokoh anu memang teu aya di panggantina. Lamun simkuring ngabayangkeun sosok seorang ibu pasti ka Pun biang. Waktu baheula keur budak keneh lamun urang boga kasusah pasti ngadu ka induk ka ibu kandung. Pernah suatu saat simkuring boga masalah anu gede pisan cek ukuran simkuring. Eta masalah bisa rep hilanya ketika simkuring aya dina lahunan ibu kandung. Dina lahunan karasa tiis nyarep sumangat hirup muncul deui ibu kandung panglipur sagala masalah anu jadi budak khususna simkuring gitu rupina. Pamungkas ya Pun biang aya keneh Pak? Pun biang kaleresan parantos ngantumkeun parantos udah hampir 11 tahun tapi Pun biang can pernah hilang tina hate simkuring. Pun biang anu sok ngamotivasikeun moal aya deui pengganti indung. Etalah sosok ibu kandung yang tidak bisa ada gantinya oleh siapapun dimanapun selain Allah. Indung nyaeta anu matak nyemangatan orang dina kahirupan. Enten pamungkas kedua anu terakhir aya doa khusus kanggo Pun biang Pak sapados biasa dicontohkeun ka barudak. Doa jang Pun biang simkuring terlepas ngadoakeun ka indung jeung ka bapa. Selain Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selain eta simkuring sok nawasulan Allahumma wasil sawaba maqaranahu rahmatan wa magfiratan wa ila ruhi hususan Bapak Haji Tatang Muhammad Tamrin bin Bapak Haji Abdul Qadir wa ila ruhi hususan Ibu Hajah Sri Warsinah binti Bapak Haji Makbul. Eta anu kusum kuring sok didawamkeun tiap salat pasti Fatihah dikirimkeun langsung. Margi hiji-hijina rasa terima kasih urang ka kolot ayeuna malamun kolot geus tilar dunya iwal ku doa nyaeta Fatihah kitu rupina. Semua orang pasti setuju bahwa setiap saat, setiap waktu, setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya ibunda tercinta. Salah satu wujud sederhana bakti kita terhadap ibunda yaitu menyediakan waktu dan hari khusus, yaitu momen hari ibu. Dalam hal ini jelas kita semua tahu surga ada di bawah telapak kaki. Ridho Allah, ridho Tuhan adalah ridho seorang ibu. Marilah kita berbakti, marilah kita tetap menjadi sosok yang penuh dengan ketaatan dan penuh dengan kecintaan terhadap kedua orang tua, khususnya ibu. Terima kasih Ibu. Semoga segala pengorbanan yang telah Ibu berikan terbalas oleh
balasan yang paling indah. Dari kami, selamat Hari Ibu 22 Desember 2020 untuk semua ibu hebat di dunia.